Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Misteri Sunyi Mencekam, khususnya untuk Anda pecinta cerita-cerita misteri, semoga Anda terhibur dengan sajian kisah-kisah nyata misteri persembahan dari kami. Dan untuk kesempatan kali ini kami sudah menyiapkan sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Lunturnya Ilmu Langkah Manis Berkat Daun Talas. Martono, demikian nama lelaki yang entah kenapa lebih senang disapa dengan sebutan Tony. Sebenarnya terlahir dari keluarga yang cukup berada. Oleh sebab itu, sejak kecil, lelaki bungsu dari dua bersaudara itu sangat dimanja. Boleh dikata, sementara sang kakak, Marioto, sibuk membantu kedua orang tuanya berdagang, ia lebih banyak menghabiskan waktunya untuk bermain-main dengan teman-temannya. Seiring dengan perjalanan sang waktu, sementara sang kakak melanjutkan sekolahnya di kota kabupaten, Tony lebih memilih untuk memperdalam ilmu-ilmu gaib yang selama ini dipelajarinya dari banyak guru. Apabila tiap mendengar ada orang yang menceritakan perihal kehebatan suatu ilmu, maka ia pasti berangkat untuk mencari sumbernya dan menimba ilmu di sana dengan tekun. Alih-alih sang kakak, kedua orang tuanya pun tak mampu mengubah pendirian Tony untuk tidak lagi mempelajari ilmu-ilmu gaib karena zaman sudah berubah. Namun Tony tetap pada pendiriannya. Ia yakin kelak bisa hidup berkecukupan dengan bekal ilmu yang dimilikinya itu. 5 tahun berlalu ketika Marioto tengah bersukacita karena berhasil mendapatkan predikat magna cum laude. Tony tak kelihatan batang hidungnya. Wisuda yang dihadiri oleh hampir seluruh keluarga, namun tanpa Tony. Sudah barang tentu kedua orang tua termasuk sang kakak sangat sedih. Maklum, Tony bak hilang di telan bumi. Mereka hanya ingat ketika Tony pulang dan meminta uang untuk ongkos pergi mencari guru yang handal di Kalimantan. Ketika sang ayah bertanya, ilmu apa lagi yang akan dipelajari? Dengan penuh keyakinan Tony berkata, di sana katanya ada ilmu yang membuat orang yang melihat akan senang dan menuruti segala kehendak kita. Selain itu kita bisa bercakap-cakap dengan siapapun hanya dengan mengusap mulut sendiri. Yang diajak bicara atau lawan bicara akan memahami dan kita bisa berdialog dengannya dengan baik. Sang ayah hanya bisa menarik nafas panjang, sementara sang ibu dan Marioto hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala saja. Walau tak yakin, namun karena sayangnya kepada Tony, semuanya hanya bisa berdoa agar ia selamat dan berhasil mendapatkan apa yang dicita-citakannya. Esoknya, ketika mereka kembali ke rumah, Mas Kimin, salah seorang pembantu setia keluarga, dengan tergopoh-gopoh menghampiri sambil berkata dan mengangsurkan secari kertas, "Mas Yoto, Mas Tony sudah 5 kali telepon. Kalau Mas Yoto sama bapak atau ibu sudah pulang, Mas Tony minta dihubungi." Marioto langsung melirik kertas tersebut dan bergumam, ternyata Tony di Kalimantan Tengah. Ia pun langsung menelpon Tony. Tak berapa lama kemudian, keduanya sudah terlibat dalam pembicaraan yang hangat. Bahkan Tony sempat berbincang dan meminta maaf kepada ayah dan ibunya, karena selama ini lebih banyak merepotkan mereka. Intinya ia minta dikirimi sejumlah uang untuk pulang ke Jawa. 5 hari kemudian, kembali Tony menelpon keluarganya. Kali ini ia meminta dikirimi sejumlah uang dan ijazah STM-nya ke alamat salah satu penginapan yang ada di sekitaran Senen, Jakarta Pusat. Marioto pun dengan cepat mentransfer dan mengirimkan apa yang diminta adik lewat jasa paket barang. 2 hari kemudian, Tony kembali menelpon bahwa ia sudah bekerja sebagai sopir salah satu perusahaan pengeboran minyak. Dan oleh HRD, ia ditunjuk sebagai sopir pimpinan yang berkebangsaan Jepang. Di sini Tony benar-benar merasakan bahwa ilmu langkah manis yang diwarisinya sangat berguna. Betapa tidak, Mbak Tina, HRD yang dikenal ketat dengan aturan, hanya tersenyum ketika melihat tanggal kelahirannya. Tak cukup sampai di situ, dalam waktu 3 jam, Tony dan bos besar sudah demikian akrab. Alih-alih bos besar, sang istri juga terkesan begitu kagum dengan Tony. Cinta terlarang pun terjadi di antara Tony dengan sang istri yang selama ini merasa dahaga akibat suaminya lebih banyak menghabiskan waktu untuk bekerja dan jika pulang sudah tak sadarkan diri akibat mabuk.
2 tahun Tony kemudian, ketika bos besar kembali ke negaranya, ia mendapatkan sejumlah uang dan hadiah berupa kendaraan sebagai tanda terima kasih. Ternyata penggantinya pun sama, workaholic dan peminum. Akibatnya sudah dapat diduga. Peristiwa yang sama pun terulang, entah karena pengaruh ilmu langkah manis atau kebetulan. 4 kali ganti bos besar, Tony selalu beruntung. Sudah barang tentu Tony berbeda dengan sopir-sopir yang lain. Ia lebih mapan. Ketika ia menikahi Yuniar, salah seorang sekretaris kantornya, semua sangat kagum. Betapa tidak, Tony menggelar acara pernikahannya di salah satu hotel berbintang di Bogor. Semua karyawan kagum dan hanya bisa saling berbisik. Tony diam-diam anak orang tajir. Dia kerja cuma buat nyari kesibukan aja. Sang istri yang akhirnya menjadi ibu rumah tangga bukan tidak tahu apa yang dilakukan suaminya di luar sana. Tetapi apa daya, mulutnya selalu terkunci setiap hendak menanyakan hal itu. Hingga suatu malam, Yuniar bermimpi didatangi seorang lelaki tua berjanggut putih dan berkata, "Ingatkan suamimu, ilmunya akan luntur tahun depan. Padahal ilmu itu akan abadi jika ia mengamalkannya dengan benar. Karena ia salah jalan dan lebih mengumbar syahwat, maka ilmu itu akan luntur." "Lalu apa yang harus saya lakukan?" tanya Yuniar dengan ketakutan. "Carilah talas hitam yang tumbuh tunggal di tengah-tengah danau, pukulkan ke tubuhnya, maka ia akan hilang dengan sendirinya," jawab lelaki tua itu. Yuniar pun terbangun, tapi apa daya, Tony tidak ada di sebelahnya. Ia sedang memberi kepuasan batin kepada istri bos besar yang masih muda itu. Tak ada yang bisa dilakukan kecuali hanya menangis, dan menangis. Esoknya Yuniar segera mencari Kang Asep, tukang kebun kepercayaannya. Ia meminta untuk dicarikan talas hitam tunggal yang tumbuh di tengah danau. Beruntung, Kang Asep ingat di kampungnya, Garut, ia pernah melihat ada pohon talas hitam tunggal yang tumbuh di danau dekat rumahnya. Ia langsung minta izin kepada Yuniar untuk segera pulang ke kampung halamannya. Yuniar memberikan izin dan sejumlah uang kepada Kang Asep sambil berpesan, "Kalau sudah dapat, cepat balik ya." 2 hari kemudian, pagi-pagi buta, Kang Asep sudah kembali ke rumah. Ia langsung menemui Yuniar dan menyerahkan talas hitam tunggal. Yuniar menerima dan memberikan tanda agar Kang Asep mengikutinya. Di ruang makan, tampak Tony sedang duduk sambil menikmati kopi, merokok, dan melihat-lihat tanaman hias. Tanpa basa-basi, Yuniar langsung memukul Tony dengan talas hitam tunggal dari belakang. "Aduh!" teriak Tony. Tubuhnya pun langsung tersungkur tanpa daya. Tony tak lagi seperti dulu, penuh pesona dan lincah. Kini, ia tua dan tak berdaya. Ketika Yuniar menceritakan apa yang baru saja dilakukan, telepon genggam Tony berdering. Ternyata dari Mbak Eva HRD, pengganti Mbak Tina, yang meminta agar suaminya segera ke kantor untuk menyelesaikan administrasi sehubungan dengan masa kerjanya yang sudah habis dan uang pesangon. Kini, Tony dan Yuniar hidup dengan tenang dan menghabiskan masa tuanya di tengah-tengah dekapan kasih sayang anak-anak dan beberapa cucunya. Ketika ditanyakan bagaimana dengan ilmu langkah manis yang pernah dikuasainya, Tony hanya tersenyum dan bergumam, "Biarlah masa lalu yang kelam karena kebodohan saya itu terkubur dalam-dalam." Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam, jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.